Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Anas Miriawan. Saya dari kelas IF 605 di kelas Teori Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Systematic Literature Review dengan judul Tinjauan Sistematis Penerapan Polar Code dan LDPC pada Arsitektur 5G and 6G. Analisis berbasis kerangka Prisma dan Peacock terhadap 10 artikel jurnal 2022 sampai 2026. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, dan 3 pertanyaan riset. 5G and 6G menuntut 3 karakteristik yang saling bertolak belakang, semuanya bertumbuh pada satu elemen, skema pengkodean kanal. Yang pertama IMBB, laju data sangat tinggi. Lalu ada URLLC, latensi sangat rendah, keandalan ekstrim. Lalu ada MMTC, kepadatan koneksi masif IoT. Lalu 3 pertanyaan yang dijawab kajian ini. Soal pertama, bagaimana satu artikel memformulasikan teorema Shannon pada skema efisiensi transmisi. Yang kedua, bagaimana tren riset 5 tahun terakhir mengatasi ekuivokasi dan kelemahan pada real time. Yang ketiga ada gap riset paling dominan apa dan metode teori informasi apa untuk mengisinya. Lanjut, dasar teori, batas kapasitas Shannon dan ekuivokasi. Teorema Shannon, C sama dengan B kali log 2 dalam kurung 1 tambah S per N. Jadi batas atas laju informasi yang dapat dikirim dengan probabilitas kesalahan mendekati 0 selama laju kode R berada di bawah C. Pada sisi number, batas kompresi minimal dinyatakan sebagai entropi sumber Hx. Polar kode dan LDPC dipilih 3GPP karena keduanya secara teoretis dapat mendekati batas ini untuk panjang blok yang cukup besar. Lalu ekuivokasi HXY, ketidakpastian mengenai sinyal kirim X setelah sinyal terima Y diamati. Semakin besar ekuivokasi, semakin banyak informasi hilang akibat derau kanal. Channel coding sama dengan upaya menekan ekuivokasi lewat redundansi terstruktur agar penerima bisa mengkonstruksi X meski Y terdistorsi. Ini jadi kunci menjawab soal 2, bagaimana tren riset menekan ekuivokasi. Lalu polar code versus LDPC, 2 skema capacity achieving. Polar code memanfaatkan polarisasi kanal, transformasi rekursif, membuat subkanal identik menjadi sangat andal atau sangat tidak andal. Informasi dikirim lewat subkanal andal, subkanal tidak andal diisi frozen bits. Decode sukses, cancellation SC per SC list. LDPC, kode dikonstruksi dari matriks parity check yang jarang sparse, kemungkinan decode iteratif kompleksitas rendah, ambang performa dianalisis lewat density evolution, titik SNR minimal galat menuju 0. Jadi decode belief propagation atau layer offset min sum. Lalu ada kerangka Peacock, P population, sistem komunikasi 5G dan rancangan 6G, IMBB, URLLC, MMTC, jaringan IoT. Lalu ada I, intervention, penerapan polar code dan LDPC termasuk decode klasik dan berbasis machine learning. Ada C, comparison, SC, SCL, belief propagation, konvensional versus decode perbantuan neural network. Lalu O, outcome, Bear, Blair, coding gain, throughput, latensi, kompleksitas, kedekatan ke batas Shannon. Lalu C, context, pemrosesan real time, kanal fading, Nakagami,
IoT berdaya rendah. Ada alur seleksi artikel berbasis Prisma, kata kuncinya Polar Code or LDPC and 5G or 6G and channel coding or decoding or IoT rentang 2022 sampai 2026. Identifikasi ada 46 artikel ditemukan dari pencarian kata kunci. Penyaringannya ada 27 duplikasi dan di luar rentang tahun disingkirkan. Kelayakannya ada 15. Teks penuh dinilai terhadap inklusi, eksklusi. Ditetapkan ada 10 artikel final diekstraksi dan dianalisis. Basis datanya IEE Explore, Wiley Online Library, Scientific Report Nature, Dodge, Archive, pelengkap. Ikut 10 artikel terpilih dari 2022 sampai 2026. Ada 10 artikel yang sudah diterapkan seperti ini artikelnya, bisa dilihat. Lalu selanjutnya soal pertama, evaluasi konsep fundamental. Artikel terpilih LDPC protograph pada standar 5G NR. Yang pertama, matrix parity check jarang H. Decode iteratif belief propagation, kompleksitas linear terhadap panjang blok, bukan eksponensial seperti ML murni. Lalu yang kedua ada konstruksi protograph, basis graph kecil dioptimalkan lewat density evolution, lalu diperbesar via metrik permutasi mewariskan sifat threshold ke kode akhir. Yang ketiga, threshold mendekati kapasitas. Semakin dekat ke SNR pada si sama dengan B log 2 1 plus S per N, semakin efisien desain code tersebut. Apakah sudah mendekati batas teoritis? Secara umum, literatur LDPC 5GNR basis graph protograph 3GPP TS 38000-2012 diketahui beroperasi sekitar 0,5 sampai 1 dB dari batas standar untuk panjang blok menengah panjang. Namun perlu jujur diakui, artikel tidak menyebutkan angka gap to capacity terukur secara eksplisit. Klaim mendekati batas teoritis lebih tepat dinilai konseptual, bukan numerik hasil pengukuran artikel itu sendiri. Catatan kritis, gap to capacity justru melebar pada panjang blok pendek. Finite length effect relevan untuk skenario MTC atau URLC yang menuntut blok pendek. Lalu soal kedua, 3 generasi pendekatan menekan equivokasi. Generasi 1 struktural concatenated polar Lesnoma 2022, redundansi terstruktur di lapisan kode deterministik tapi tidak adaptif terhadap kanal yang berubah dinamis. Generasi kedua, adaptif struktur LDPC protograph 2023, optimisasi struktur graph, rate compatibility masih berasumsi model kanal relatif statis saat desain. Lalu yang generasi ketiga, neural assisted, model neural menekan equivokasi hingga fair lebih kecil dengan 10 minus derajat 9, performa tertinggi tapi kebutuhan komputasi dan data pelatihan besar. Kelemahan operasional pada sistem real time. Pertama, beban pelatihan. Dekodatoral butuh volume data dan siklus pelatihan besar, tidak seinstan dekod aljabar yang langsung dieksekusi. Lalu yang kedua, generalisasi model. Performa pada kondisi uji tertentu tak otomatis terjamin pada kanal real time yang terus berubah. Lalu yang ketiga, belum divalidasi hardware. Klaim fair lebih kecil 10 derajat min 9 belum tentu tercapai dalam anggaran latensi ketat URLC di perangkat nyata. Ada gap riset paling dominan. Soal ketiga, minimnya validasi implementasi perangkat keras real time beririsan dengan trade-off kompleksitas komputasi versus efisiensi energi pada perangkat IoT muncul berulang. Pada 7 belum diuji mobilitas tinggi. Fading reality 6G belum diuji hardware real time ada 8.
9. Generalisasi model dan efisiensi energi terbatas. 10. Trade-off energi versus redundancy polar belum optimal IoT LP1. Usulan decoder hibrida adaptif beralih dinamis antara decoder aljabar ringan latensi deterministik dan decoder neural performa tinggi berdasarkan estimasi kondisi kanal secara daring. Metrik pemicu KL divergence P sama dengan distribusi LLR kanal aktual. Q sama dengan distribusi LLR saat model dilatih. KLD tinggi sama dengan aktifkan decoder nular. Pelengkap bandwidth power trade-off menentukan ukuran kompleksitas model neural yang diizinkan aktif disesuaikan anggaran daya perangkat IoT saat itu. Justifikasi teknis, KLD ringan dihitung dari statistik RLR yang sudah tersedia dari proses decode itu sendiri, tidak menambah beban komputasi baru dan tidak menuntut retaining tiap kali kanal berubah, selaras dengan kebutuhan latensi rendah real time. Kesimpulan, yang pertama, konseptual adaptasi protograph mendekati batas Shannon lewat optimasi threshold density evolution. Klaim mendekati teoritis, lebih tepat dinilai konseptual bukan numeric truth. Lalu yang kedua, trend reset, pergeseran dari pendekatan struktural ke neural menekan ekuivokasi lebih baik, tapi berbanding terbalik dengan kesiapan real time. Lalu yang ketiga, gap dan solusi, gap dominan validasi hardware real time dan trade-off energi kompleksitas IoT. Usulan decoder hibrida adaptif berbasis KL divergent plus bandwidth power trade-off. Terima kasih presentasi dari saya, mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.